Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk ke mata kuliah Manajemen Information Security di pekan ke-12 ya. Dan di pekan ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan aturan audit keamanan informasi. Jadi di 3 pertemuan kita akan bahas audit keamanan informasi, kemudian aturan auditnya, dan juga alat, metode, dan teknik audit. Oke. Kita masuk ke pekan ke-12. Ini agak boring sebetulnya, tapi tetap perlu saya sampaikan bahwa ini terkait dengan audit di keamanan informasi. Pak, seberapa sering sih dilakukan proses audit di keamanan informasi? Sebetulnya tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau saat ini hampir kebanyakan perusahaan sedang gencar-gencarnya ya, sedang concernnya masalah audit keamanan informasi. Kenapa? Saat ini Anda terakhir ya yang pernah dengar kasus BSI kan? Sebegitu level besarnya saja BSI itu masih bisa kena serangan ransomware. Dan saya rasakan juga di perusahaan tempat saya tinggal bahwa sekarang bukan sekedar perusahaan kita saja secara sendiri ya internal melakukan proses audit. Karena perusahaan di mana saya saat ini berkarya juga itu dia ada supply ke perusahaan lain, di mana perusahaan lain ini juga dia melakukan proses audit keamanan ya berkaitan dengan cyber security ya, kalau sekarang lebih ke cyber security terhadap perusahaan-perusahaan rekanannya. Jadi dilakukan audit bukan oleh auditor dari kita yang minta, tapi auditor dari perusahaan lain, supaya ketika ada transaksi, misalnya transaksi B2B ya, business to business, transaksinya akan dijamin keamanannya gitu. Jadi si vendor ini ya karena vendor yang cukup besar gitu ya, sehingga dia mengharuskan orang yang supply barang terhadap perusahaannya itu kemudian harus comply terhadap beberapa aturan. Akhirnya kemudian mereka mengirimkan proses audit, biasanya dimulai dari mengirimkan berkas audit terlebih dahulu untuk kita isi secara manual. Kemudian kita isi di assessment. Setelahnya kemudian mereka akan melakukan proses scoring. Dan kemudian jika diperlukan dia akan mengkonfirmasi audit tersebut untuk datang ke kita. Kita harus mempersiapkan buktinya gitu. Apa sih audit yang sering dilakukan terkait dengan cyber security? Kemarin kita sudah sedikit ceritakan. Salah satunya contohnya terkait dengan attack surface. Kemarin kita bahas ya sedikit di awal, attack surface. Permukaan yang secara langsung ketemu dengan orang dengan penyerang secara langsung. Mulai dari policy-nya, mulai dari endpoint device-nya, servernya, policy-nya bagaimana, orangnya bagaimana, sampai ke physical security-nya. Oke? Paham ya? Kemarin kita sedikit bahas ya terkait dengan physical security. Jadi aset terkait keamanan itu mulai dari aset informasi sampai aset fisik. Dilakukan proses pengecekan. Contoh aset informasi, ditanya tuh sama, kemarin kita juga sudah terangkan, apakah di tempat Anda bekerja melakukan ada prosedur terkait dengan data klasifikasi. Masih ingat data klasifikasi? Kemarin kita untuk mengamankan aset informasi, salah satu yang dilakukan adalah melakukan data klasifikasi. Ingat minimal ada berapa klasifikasi? Lupa ya. Ingat nggak? Minimal ada 4 data klasifikasi. Eksternal, jadi data itu boleh disebarkan ke orang luar. Terus internal, data boleh dipakai hanya untuk kepentingan internal. Lalu ada secret
ya, artinya data hanya diperuntukkan oleh internal perusahaan, hanya orang tertentu yang saja yang tahu. Yang satu lagi adalah top secret. Jadi hanya BOD saja yang tahu. Contohnya apa saja? Macam-macam gitu kan. Yang eksternal berarti ada kayak brosur dan sebagainya boleh. Internal, lowongan internal perusahaan. Lalu ada secret, misalkan secret itu data gaji karyawan dan lain sebagainya. Top secret, data keuangan perusahaan yang tertutup ya, bukan yang TBK, misalkan kebijakan policy pusat yang hanya tidak boleh diketahui dan sebagainya. Nah, itu dilakukan proses audit lah kurang lebihnya. Nah, karenanya maka kemudian penting ya bahwa kita ketahui apa sih peran auditor keamanan informasi. Salah satunya tadi kita sampaikan bahwa si auditor keamanan informasi ini dia akan bisa menggali gitu ya, menggali kebutuhan-kebutuhan kemudian terkait dengan pemenuhan terhadap framework atau standar yang sudah ditetapkan. Standarnya apa Pak? Bisa macam-macam sebetulnya. Kalau yang kita bahas kemarin ada dari yang COVID, kemudian dari ISO 27001, 27000 dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa sebetulnya sekarang mereka tidak secara langsung membuat dari sebuah standar. Paling sekarang Anda ingat kemarin saya pernah cerita ChatGPT. Jadi kalau Anda bisa ngetik ChatGPT, Anda langsung ketikkan pertanyaan audit untuk kepentingan cyber security. Ya keluar semua tuh pertanyaan-pertanyaan audit, scoring dan lain sebagainya tuh. Nah, tapi masih tetap dibutuhkan namanya auditor keamanan informasi karena memang harus tersertifikasi dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaannya, makanya kalau untuk pelaksanaan harus bisa mengidentifikasi terkait dengan kebijakan, kontrol dan prosedur, policy, kontrol dan juga kaitannya dengan prosedur. Makanya kemudian perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen terhadap sebuah proses audit. Lalu toolsnya juga harus tersedia. Lalu juga berkaitan dengan efektivitas operasional. Lalu juga perlu adanya proses latihan ya terkait dengan proses audit. Ya, jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang untuk dilakukan ya atau training-training untuk dilakukan terkait dengan audit ini. Lalu ini ada beberapa kesalahpahaman yang populer ya tentang peran audit. Yang pertama berfokus pada checklist. Sebetulnya bukan hanya berfokus pada checklist. Checklist ini hanya sekedar tools sebetulnya untuk memastikan ya tidak ada yang terlewat gitu sebetulnya. Tapi lebih dari itu bahwa seorang auditor pastinya lebih harus bisa memahami apa yang ada di checklistnya, menggali dan lain sebagainya. Lalu auditor tidak terlibat dengan bisnis. Nah, ini juga kurang tepat juga karena memang auditor bisa juga terlibat dengan bisnis. Lalu kemudian auditor mempertahankan status quo. Ya. Status quo itu artinya apa? Bahwa kalau misalkan ada hasil audit ada yang isu signifikan, maka kemudian orang-orang yang dilakukan audit itu merasa punya harus bertanggung jawab memperbaiki dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya memang ada yang namanya dalam tanda kutip status quo gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa dalam melakukan proses pemenuhan terhadap audit itu juga butuh mempertimbangkan aspek-aspek seperti investasi dan lain sebagainya. Contoh gini, auditor menyampaikan bahwa Anda kalau misalkan mau servernya aman maka harus ada lakukan redundansi. Berkaitan apa dengan poin kita bicara tentang disaster recovery gitu kan? Anda harus butuh satu server lagi. Nah, ketika kita audit kemudian kita belum memenuhi itu, sebetulnya kita tidak harus selalu memenuhi terhadap itu, tapi ada beberapa langkah-langkah minimal tahu bahwa ada proses untuk mengarah ke sana gitu ya, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun dan lain sebagainya. Jadi bisa disampaikan. Jadi tidak kemudian secara mutlak ketika si auditor ini memberikan
manajemen letter untuk dilakukan proses perubahan, kemudian langsung dilakukan perubahan seketika itu juga, tidak selalu seperti itu. Oke, jadi kalau kita menjadi seorang auditor keamanan informasi, maka ada dua hal ya, ada keterampilan yang perlu dimiliki, kemudian juga ada sifatnya kepribadian. Nah, ini ada beberapa atribut dari auditor ya, Anda bisa cek, ada pendekatan sistematis, keinginan tahuan, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, sabar, penglihatannya detail, karakternya kuat, kemudian bisa pendekatan secara yang politik sensitif, fleksibilitas, kemudian bisa juga kecenderungan ke arah skeptisme profesional. Jadi kadangkala memang tidak semua auditor bisa memenuhi kebutuhan ini gitu ya. Karena saya beberapa kali ketemu auditor, ada juga seorang auditor yang seolah-olah seperti lagi BAP kita nih. Jadi kayak nuduh gitu kan. Ada juga seorang auditor yang dia humble, enak gitu, berkoordinasi. Tapi ada juga, saya pernah ketemu juga dengan auditor yang seolah-olah kayak humble, tetapi ternyata kita salah jawab. Jadi hasil apa? Minor. Ada minor, ada major gitu. Temuan minor yang mengakibatkan karena beliau mengkomunikasi kurang baik ke kita. Bahkan kalau misalnya saya ketemu dengan auditor internal yang paling lebih sering gitu ya, auditor internal itu lebih sering galaknya malah. Saya juga bingung gitu kenapa gitu. Jadi seolah-olah menemukan permasalahan itu adalah dalam tanda kutip prestasi gitu. Jadi padahal kan sebenarnya tidak ya. Dan image-nya orang ketika diaudit itu bukan untuk menyelesaikan permasalahan dari hasil audit itu, tapi menyelesaikan auditnya. Paham nggak? Jadi gini, ketika kita diaudit nih, ya udahlah, biar aman kita ngomong aja yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Jadi ada yang berpikir seperti itu, udah katakan fakta yang sedikit berbeda gitu. Nah itu yang sering kita temui di praktek di lapangan. Nah ini kurang lebih hampir sama ya, yang dibutuhkan oleh auditor, komunikasi, kemudian sistem TI dan prinsip-prinsip arsitektur bagaimana, kemudian kebutuhan dan standar peraturan, lalu juga risk assessment-nya, kemudian self development, kemudian masalah pekerjaan, efektivitas waktu dalam melakukan project, manajemen project, kemudian perubahan manajemen dan lain sebagainya. Lalu juga ini ada beberapa keterampilan lain ya, bahwa seorang auditor itu harus memiliki informasi ya tentang organisasi, kemudian proaktif, bisa merumuskan saran spesifik, kemudian berkomunikasi yang jelas dan lain sebagainya. Jadi skill yang paling utama ketika Anda menjadi auditor sistem informasi adalah Anda paling utama adalah skill komunikasi. Selain Anda juga sudah kemudian memahami framework atau kerangka kerja yang ada gitu. Oke. Dan yang tidak kalah penting ya sebetulnya adalah akan lebih kuat lagi ketika seorang auditor juga memiliki sertifikasi. Ya. Contoh misalkan Anda sebagai seorang auditor untuk security misalkan, maka minimal yang sekarang populer ya, ada C, ada CND, ada bermacam-macam. Kalau ada seorang auditor terkait dengan network jaringan, Anda punya sertifikasi dari Cisco, dari Juniper misalkan, Mikrotik dan lain sebagainya. Kalau Anda seorang auditor, bahkan sekarang ada beberapa auditor yang secara spesifik, contohnya ada Certified Information System Professional misalnya, CISP gitu. Anda bisa ambil, jadi di situ akan dibahas pertanyaan-pertanyaan tentang audit yang spesifik terhadap keamanan informasi, ya, sistem informasi, kemudian bagaimana menanganinya dan lain sebagainya.
Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan aturan audit keamanan informasi. Bagaimana kita harus memiliki kemampuan ya ketika kita menjadi seorang auditor keamanan informasi. Pekan depan kita akan bahas terkait dengan alat, metode, dan teknik audit itu seperti apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen information security. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.